Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka dari fikih melaksanakan salam yang dihasadi oleh orang-orang Yahud di hadis Aisyah yang terdahulu, bahwa al-ibrah as-salam indal liqa walau takarrar, bahwa yang menjadi the point is kaum muslimin dengan muslimin yang lain yang memberikan salam di saat bertemu, meskipun pertemuannya ini berulang. Bertemu dari perpisahan, memberikan salam. Bertemu dari perpisahan, memberikan salam. Meskipun perpisahannya dalam satu tempat. Apa maknanya di sini? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang jalannya dari Abi Zinad Anil A'raj an Abi Hurairah, yang mana hadis ini sanadnya sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idal taqa muslimu akhahu falyusallim summa halat bainahuma al-hajaru wasyajaru wal jidaru summa taqa bainahuma mujaddadan falyusallim alaihi aidha. Maknanya, maka seorang muslim jika bertemu dengan muslim yang lainnya agar memberikan salam, assalamualaikum warahmatullah. Maka jika di antara mereka setelah salam dan berjalan bersama, kemudian terpisahkan di antara mereka karena ada batu yang besar, yang akhirnya di antara mereka harus berpisah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ataupun pohon yang besar tidak bisa dilewati dari gang yang sempit, akhirnya seorang berjalan, seorang lagi berjalan, atau jidar ataupun tembok yang memisahkan, maka mereka terpisah, summa iltaqa fayusallimu lahu aidha. Kemudian setelah itu mereka bertemu kembali setelah melewati tembok, pohon, gunung yang memisahkan mereka, maka mereka bertemu lagi. Maka di sini disyariatkan untuk memberikan salam lagi. Maka hadis ini sahih seperti kami sebutkan sanadnya tadi. Maka di hadis ini menjadi pendalilan bagi kita. The point is kita memberikan salam bukan masalah duduk satu kali bertemu salam, tidak. Namun bisa berulang-ulang kaum muslimin memberikan salam kepada saudaranya, meskipun masih di majlis seperti di masjid ini, selama orang itu berpisah. Seperti contohnya kita sekarang. Saya masuk memberikan salam, kemudian saya berkhutbah, kemudian sholat Jum'ah, kemudian setelah itu selesai, maka kita bertemu kembali, memberikan salam kembali di saat keluar, untuk bertemu kembali di luar masjid atau di tempat yang lain. Maka ini semuanya adalah sunnah. Maka sunnah ini adalah sunnah mahjurah, sunnah yang banyak termatikan karena ketidakpahaman kaum muslimin. Maka kita sebagai kaum muslimin lebih berhak dari ahli sunnah untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Maka jika kita masuk ke masjid memberikan salam, kemudian kita keluar kembali karena ada hajah untuk memperbaharui wudhu kita, kemudian kita masuk lagi, masih di majelis yang sama, berikan lagi salam. Dan kita memberikan kajian pengajaran. Setelah selesai pengajaran kita bertemu kembali, maka kita memberikan salam. Itulah dari sunnah dalam memberikan salam. Dan perkara yang ketiga dari fikih, memberikan salam, lafaz apa saja yang sahih di saat memberikan salam dan jawabannya, maka lafaz yang sahih assalamualaikum, cukup dengan ini. Kedua, assalamualaikum warahmatullah. Ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tambahan
wa maghfiratu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu, maka hadis ini hadis yang dhaif. Yang mana pendalilan bahwa yang sahih hanya 3 lafaz, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendalilannya telah datang di dalam Sunan Abi Daud dari Imran ibni Husain, di mana Nabi duduk dan datang para sahabat kepadanya. Yang pertama berkata assalamualaikum, dijawab oleh Nabi waalaikumsalam. Datang yang kemudian dikatakan asyrah, mendapat pahala 10 kali lipat. Kemudian datang yang kedua kepada Nabi mengatakan assalamualaikum ditambah warahmatullah, maka Nabi mengatakan isrun 20, dan dijawab oleh Nabi waalaikumsalam warahmatullah. Dan yang ketiga datang kepada Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab oleh Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan salasun, orang ini mendapat pahala lebih daripada yang lainnya karena ada tambahan bagaikan 30 kebaikan. Kemudian datang di riwayat Abi Daud yang mana datang dengan lafaz tambahan wa maghfiratuh, maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Abu Marhum. Dan Abu Marhum rawi yang hafalannya rusak. Disebutkan oleh para ulama lainul hadis. Maka berkata Abu Hatim, yuktabu hadithuhu, dia itu ditulis hadisnya, wala yuhtaju bihi, dan kita tidak butuh kepadanya. Maknanya adalah lainul hadis dhaif yang bisa terangkat jika datang syawahid dan mutabaat. Maka hadis tambahan wa maghfiratu hadis yang dhaif. Maka tidaklah kita menambah dengan tambahan-tambahan kecuali 3 lafaz. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tambahan wa maghfiratuh dhaif fi sanadihi Abu Marhum lainul hadis. Dan perkara yang terakhir barakallahu fikum, dari adab dan fikih memberikan salam, maka dari sunnah yang termatikan juga memberikan salam ditambah dengan musafahah. Memberikan salam kepada kaum muslimin ditambah dengan berjabat tangan. Maka ini pun sunnah al-mahjurah, sunnah yang termatikan. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Abi Ishaq As-Sabi'i anil Bara ibnu Azib. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idzal taqa muslimain fayusallimain fayusafihain." Maka jika bertemu 2 orang muslim memberikan salam dan berjabat tangan, fa inallaha yaghfiruhuma ma lam yatafarraqa, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebelum dia itu berpisah. Memberikan salam dan berjabat tangan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum orang ini berpisah. Maka hadis ini kami sebutkan tadi dikeluarkan Abu Daud di sanadnya dari Abi Ishaq As-Sabi'i dari Al-Bara ibnu Azib. Maka hadis ini hadis yang dhaif dari jalan ini. Karena Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis dan dia tidak mendengar dari Al-Bara ibnu Azib, dan dia mukhtalit, pikun di akhirnya. Tidak diketahui apakah hadis ini setelah dia pikun ataupun masih dalam keadaan hafalannya kuat. Namun telah datang riwayat yang lain dari Maimun ibnu Siyah dari Anas ibnu Malik. Diriwayatkan ashabus sunan seperti At-Tabrani dan yang lainnya. Maka hadis ini pun dhaif karena Maimun ibnu Siyah yang meriwayatkan dari Anas ibnu Malik adalah rawi yang majhul. Namun telah datang juga jalan yang ketiga dari sahabat yang ketiga, Hudzaifah ibnul Yaman,
dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya, meskipun di sanadnya ada yang dhaif ataupun majhul juga, maka lafadznya idal taqa muslim bimuslimin fasallima fa akhadha biyadihi. Barang siapa yang bertemu seorang muslim dengan muslim yang lainnya, memberikan salam dan mengambil tangannya, musafahah, berjabat tangan, fa innallaha yaghfiru dzunubahuma tanasarat dzunubuhuma kama tanasarat waraqus syajar. Maka akan saling berguguran dosa-dosa keduanya bagaikan berguguran daun-daun di musim semi, di musim kering, berjatuhan satu demi satu dosa-dosanya. Maka inilah dari 3 hadis, dari hadis Bara ibnu Azib dan hadis Anas ibnu Malik dan hadis Hudzaifah, yang paling sedikit hadis ini bisa naik kepada derajat hasan dan telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani di Sahihah. Maka dari hadis yang sahih ini kita laksanakan sunnah-sunnah yang kami jelaskan tadi, karena kita ahlu sunnah yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Kita lebih berhak untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi daripada orang-orang awam ataupun kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Karena kita mencintai Nabi kita hidupkan sunnah-sunnah yang termatikan ini. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa Filistin wa an yujannibna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta dan Yaman dan Filistin dan negeri Islam yang lainnya dijauhkan oleh Allah dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma hfadz wulata amrina. Wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami seperti Pak Jokowi dan para staf kementerian dan mereka yang bertanggung jawab atas negeri ini. Jagalah mereka wahai Allah, bimbinglah mereka wahai Allah kepada sunnah Nabi-Mu, agar mereka mengurusi kepemimpinan negeri ini dengan mengikuti aturan-aturan Al-Quran dan sunnah. Karena di saat mereka memerintah negeri ini dengan aturan sunnah dan aturan Islam, dan kita pun mengikuti dan mentaati pemerintah kita yang mengikuti aturan Islam, maka kita mengikuti taat kepada pemerintah dalam ketaatan, maka akan menjadi negara NKRI tercinta ini negara aman, tentram, sentosa, gemah ripah loh jinawi. Dan kita doakan kepada yang hadir di sini, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ibadatina. Maka wahai Allah, terimalah amalan-amalan salat kami, menuntut ilmu dan juga berpuasa dan semua amalan-amalan baik kami. Terimalah wahai Allah. Allahumma rzuqna rizqan hasanan thayyiban warzuqna ilman nafi'an. Maka wahai Allah, berikanlah harta-harta kepada kami yang luas dan murah dan mudah dan halal, dan berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang semakin bertambah ilmu kita, semakin kita tunduk takut kepada Allah. Karena ilmu yang bermanfaat menyebabkan khasyah, menyebabkan kita takut kepada Allah, dan takut menyebabkan masuk kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Rahman ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum.
Istawu tarasu. Luruskan shaf, dirapatkan. Al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib, dirapatkan mata kaki dengan mata kaki saudaranya dan bahu dengan bahu. Dan salatlah dengan sendal kalian. Diriwayatkan oleh Abi Daud dari Shaddad ibn Aus, sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sendal kalian, selisihi kelompok Yahud yang membenci kita. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina anakhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa idza qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idzan jaakum minali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Allahu